Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Mama Si Faiz. Nah, lihat ini. Apa ya? Ya, ini bungkus makanan kering dari kucing aku. Ini aku sengaja kumpulin suatu saat aku mau bikin sesuatu. Apa itu? Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Supaya tidak penasaran. Oke, kita langsung lihat ke tutorialnya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian like, dan nanti komen ya. Oke, ini kita sediakan gunting, kemudian bungkus-bungkus yang sudah disiapin tadi. Kemudian mau kita gunting di pinggir-pinggirnya, karena nanti kita akan buka kantong-kantong ini, akan kita buka. Jadi atas dan bawahnya kita gunting seperti ini. Atas dan bawahnya. Kemudian bagian sambungannya juga mau kita gunting supaya bisa terbuka menjadi lembaran-lembaran. Ya, buat teman-teman yang baru masuk, yang baru gabung, salam kenal. Terima kasih sudah memilih channel ini untuk kalian kepoin. Dengan harapan sih nanti tetap terus balik lagi ya, setia di channel aku, karena nanti banyak tutorial-tutorial yang insya Allah sih bermanfaat ya. Kali ini rajutannya dikit karena memang saya hanya ingin membuat sesuatu yang tadinya seperti tidak bermanfaat atau tidak menjadi perhatian, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya ini nih yang sedang aku bikin. Nah, setelah digunting bagian atas, bagian bawah, dan sambungannya, sekarang kita membutuhkan alat pelubang kertas seperti ini untuk dibolong-bolongin. Nah, ini karena nanti kan saya mau merajut untuk masukin hooknya atau hakpennya dan benang rajutnya, jadi saya membutuhkan lubang-lubang. Untuk jaraknya terserah kalian, mau 1 cm, mau 1,5 silakan aja. Nanti bisa mengikuti ya untuk merajutnya. Jadi ini karena plastiknya licin, jadi saya nggak bisa 2 atau 3 sekaligus. Saya harus satu-satu seperti ini. Jadi nanti kira-kira kiri kanannya sama gitu aja ya. Sebenarnya tanpa di lubang-lubangin gini sih sudah saya coba, bisa ya langsung di coblosin pakai hooknya. Cuman nanti kurang rapi aja gitu. Oke, setelah di lubang-lubang begini, kemudian ini kan tadi saya membutuhkan jadi berapa sisinya, 4, yang bagian atasnya. Jadi bagian atas itu nanti bagian belakang, depan, kiri, kanan, dan bagian bawah ditambah 1, jadi ada 5 sisi. Jadi kita membutuhkan tadi 5 bungkus kemasan makanan. Nah, yang kuning 1 ini saya jadiin alasnya bagian bawah, kemudian hijau-hijaunya ini saya jadikan kiri kanan dan depan belakangnya, yang nanti akan kita satukan dengan bantuan benang rajut dan hakpen. Tetap terus bersama channel ini ya teman-teman, supaya nanti kalian bisa langsung eksekusi juga nih. Kalau di rumah udah ada benangnya, udah ada hakpennya. Nah, plastik kemasannya bisa apa aja sih, tidak harus dari bungkus makanan kucing. Mungkin teman-teman punya bekas deterjen yang 1 kiloan tuh juga bisa loh, dicuci dulu kemudian digunting gitu ya, dikeringkan dulu nggak apa-apa, kemudian dibikin lubang-lubang, atau kalau memang tidak ada pelubang kertas bisa sih langsung dicoblosin pakai hakpennya. Nah, ini kita sudah mau mulai merajut. Saya ikat dulu 2 sisi
dari masing-masing kemasan ini kita satukan. Kemudian kita mulai membuat simpul. Setelah simpul kemudian membuat rantai. Nah, ini untuk rantainya seberapa banyak tergantung tadi jarak lubang-lubang yang sudah dibikin. Ini saya ada yang 5, ada yang 6 karena nggak saya ukur bener-bener tadi ya. Ini sekedarnya aja, hanya by feeling. Jadi ada yang 6 rantai, ada yang 5. Yang penting pada saat kita mau menyatukan kembali ke lubangnya itu, rantainya jangan sampai kurang, karena kalau kurang nanti jadi mengkeret. Karena ini bukan kain tapi plastik ya, dan agak kaku kan ini. Oh ya, untuk jenis benangnya ini supaya match dengan plastik yang saya pakainya polycherry ya, sejenis polycherry atau polyester, mereknya terserah sih. Ini kebetulan saya dapat hibah dari teman. Warna benangnya bagus banget, ini cakep sebenarnya, warna obra-abir ya, abu-abu, cenderung abu-abu dan ada glitter-glitternya. Tapi karena butuhnya cuma sedikit nggak apa-apa. Ini tadinya benang ini mau saya bikin buat tas, tapi nggak apa-apa, saya punya 2 gulung. Jadi ini saya hanya memanfaatkan untuk menyambungkan dari sisi dari bungkus-bungkus kemasan ini untuk disatukan untuk membuat kantong ajaib. Bukan kantong ajaib ding. Jadi saya mau bikin tas nih teman-teman. Tasnya ini nanti tas serbaguna lah. Jadi apa aja bisa dimasukin gitu, daripada cuman nyampah gitu kan. Sekarang bayar sampah mahal ya, daripada buangin duit. Jadi kayaknya ini mending dijadiin duit gitu loh, ya kan. Nah, ini setelah kita dari satu lubang ke lubang kita membuat rantai, kemudian single crochet ya, teman-teman sudah paham lah ya, sampai nanti di ujung. Jadi ini menyatukannya bagian, nah ini seperti ini ya, bagian bagus dengan bagian bagus, bagian yang jelek dengan bagian yang jelek. Jadi ini nanti terserah teman-teman ya, mau yang di bagian dalam untuk menaruh wadahnya itu yang bagian kemasan luarnya atau dalamnya, itu sih terserah aja. Yang penting harus sama ya, kalau bagian luar semua, dalam bagian dalam semua gitu. Oke, ini kita tinggal terusin aja sampai nanti ke bagian ujung. Jangan sampai mengkerut gitu aja. Kemudian nanti karena ini kan ini si oranye kan sisi bawah. Nah, ini udah satu bagian sisi atasnya udah jadi. Nah, nanti kita bikin 3 sisinya lagi dengan cara yang sama, menggabungkan lubang-lubang yang ada di bagian orange tadi. Nanti kalau sudah bisa berdiri tegak semua, baru sisi-sisinya kita satukan seperti itu. Untuk teman-teman yang tetap setia di channel saya, terima kasih banyak dengan dukungannya, dengan doa-doa terbaiknya, kemudian dengan komen-komennya yang memberikan aku menjadi tambah semangat. Makasih banyak ya. Oh ya, teman-teman mungkin bisa kasih ide juga, kira-kira setelah bikin proyek ini aku bagusnya bikin apa ya. Boleh loh tulis di komen, karena ini udah di penghujung tahun ya, jadi kayaknya aku harus lebih semangat lagi bikin karya yang simple tapi fungsional banget gitu ya. Jadi setiap orang membutuhkan itu dan setiap orang bisa bikin sendiri gitu ya. Do it yourself nya itu kepake banget gitu, nggak harus yang menjelimet, nggak harus yang mahal, tapi barang itu nanti bisa kepake banget gitu ya.
tas yang mau dipakai buat belanja pun masih oke. Silakan aja dikreasikan. Ini hanya sebagai inspirasi buat teman-teman yang mungkin bingung dengan sampah plastik mau diapain ya gitu. Mau dibikin dompet juga bisa, mau dibikin tas kayak gini nih, kayak saya gini, bikin tas aja deh yang blong gitu ya, bisa cemplung-cemplung, kalau beli sayuran bisa masuk gitu kan, beli beras mungkin nanti bisa masuk, tinggal taruh aja di depan motor gitu tasnya. Atau mau ke swalayan pun sekarang, daripada kita harus bawa plastik gitu, ini aja nanti bisa dilipat kok. Nah ini seperti ini sudah mulai berdiri begini, sisi-sisinya kita tinggal satuin aja, kan tadi sudah dibikin lubang semua dengan pola yang sama ya, rantai kemudian single crochet, rantai single crochet, seperti itu. Kita samain aja sisi-sisinya ya. Ini simple banget kok, untuk pemula yang baru belajar merajut kayaknya bikin begini lebih bisa dipraktekin ya. Tuh, ini bagian ininya, bagian dasarnya. Terakhir nanti kita tinggal benang-benangnya dirapi-rapihin. Jadi ingat jangan sampai kebalik nih pada saat kita menyatukannya, bagian luar ya disamakan dengan bagian luar, bagian dalam dengan bagian dalam, supaya nanti hasilnya tuh nggak bolak-balik gitu ya. Ini juga bisa jadi inspirasi loh teman-teman untuk kalian yang mungkin mau memberikan kejutan di hari ibu nanti tanggal 22 Desember, mau diisi sayuran misalnya bisa, atau mungkin ibunya hobinya merajut, dikasih benang warna-warni dimasukin ke tas kayak gini bisa. Siapa lagi ya, misalnya ada temennya yang mau ulang tahun tuh juga bisa masukin apa, boneka mungkin, ini kan gede nih bonekanya, bisa diumpetin di situ, pura-puranya habis belanja gitu, begitu dibuka jeng jeng tara ada bonekanya gitu kan. Kejutan ya buat temen. Atau mungkin teman-teman juga bisa tas begini untuk apa lagi ya, untuk belanja bulanan untuk apa, misalnya ngasih kejutan ke ibunya, misalnya Bu, buat bulan ini apa nih yang masih belum kebeli, kita langsung ke supermarket atau ke swalayan atau ke pasar tradisional mungkin, sekalian nanti mengeksekusi di dapurnya ibu, kita beliin bahan-bahan kue misalnya gitu ya, terus nanti ke dapur ibu nih, kalau rumahnya nggak jadi satu ya, terus kita bikinin makanan kesukaannya ibu, pasti ibu akan merasa senang ya. Jadi nggak harus yang berupa kado juga sih, kita bisa in action, berbuat sesuatu yang ternyata itu bener-bener surprise ya. Wah, makan siangku dibikinin anak gitu, bener-bener gak nyangka, padahal baru mau masak tiba-tiba dia udah bawa bahan-bahan makanan, kemudian dimasakin tinggal makan gitu kan. Nah itu bisa sebagai ide-ide kreasi teman-teman semua deh, apa aja. Nah kalau udah begini kan udah kelihatan nih, kita tinggal ngasih bagian talinya. Nah karena ini yang aku gunting-gunting tadi itu kaku, jadi aku nggak bisa dibikin tali, jadi saya pakai tali raffia aja yang warnanya bisa match. Ini kebetulan saya ada tali raffia warna hijau muda, udah saya masukin aja ke lubang-lubang tadi,
terus bikin simpul, selesai. Dan ini benang-benang rajut saya simpan di sini supaya pada saat nanti saya membutuhkan tinggal ambil. Ini tadinya saya taruh di plastik resek, cuman plastik reseknya itu kadang-kadang lama-lama suka sobek ya, dibuka tutup buka tutup gitu ya. Kalau ini kan tasnya lebih tebal ya plastiknya, bisa saya gantung di rak gitu loh. Nah ini memang sengaja saya klasifikasiin yang warna cenderung biru dan hijau benang-benang, jadi saya bisa masukin ke tas warna hijau seperti ini. Suatu saat mungkin saya akan perlu tas warna yang lain, kemasan-kemasan bungkus lainnya, mungkin dari deterjen bisa, atau dari apapun itu, bikin seperti ini jadi lebih rapi aja ya. Oke, semoga bermanfaat tutorial ini, menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Selamat berlibur. Ini anak-anak sudah mulai bagi rapot sebagian. Semoga di tahun ini apa yang sudah kita lakukan bisa diambil pelajarannya, ada yang belum kurang-kurangnya, insya Allah tahun depan kita perbaiki. Seperti itu harapannya. Oke, have a nice day. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.